Hai pejuang spoiler, apa kabar kalian semua? Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktu untuk ngeklik video ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film. Film dimulai di sebuah rumah di mana terlihat seorang gadis kecil berusaha untuk tidur. Sedangkan di lantai satu terlihat pengasuh gadis kecil tadi sedang asik teleponan. Saat gadis kecil tadi berusaha untuk tidur, tiba-tiba terjadi keanehan di kamarnya. Dari dalam lemari keluar sebuah tangan mengerikan. Kelly tiba-tiba terbangun dari mimpinya. Dia diberi hukuman oleh guru untuk menjawab soal di depan karena tertidur di kelas. Setelah menganalisa soal, Kelly dengan mudah menjawabnya. Jadi, si Kelly ini bisa dikatakan kaum otak encer atau orang pintar. Setelah kelas berakhir, Kelly bertemu dengan sahabat karibnya Jasper di lorong sekolah. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba salah satu murid di sana memberi pengumuman. Dia mengundang semua murid di sana untuk datang ke pesta Halloween di rumahnya dan wajib memakai kostum. You know the rules, Jasper. No costume. Oh, we are so going to that party. Sesampainya di rumah, Kelly mulai merancang kostum Halloween-nya. Sayangnya, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Karena ibu Kelly sudah menjanjikan kepada bosnya kalau Kelly akan menjaga anaknya pada malam Halloween. Don't call it that. Thanks for my back, Dad. No problem, sweetie. You know, I could. Queen we're talking about. Besides, it's only babysitting, and I thank you. You're gonna be great. Dengan terpaksa, Kelly pun pergi ke rumah bos ibunya. Di sana dia bertemu dengan Ibu Zelema yang telah menggunakan kostum peri es. Bu Zelema memberikan beberapa arahan kepada Kelly selama mereka berjalan menuju ke kamar Jacob. Di kamar, Jacob terlihat ketakutan dan melarang ibunya untuk pergi ke pesta Halloween, tapi tidak berhasil. Also, no running. Jacob? Honey, I promise. Your Muzzy Wuzzy loves you so. Okay, bye. Setelah ibunya pergi, si Jacob mulai berulah. Jacob mengatakan kepada Kelly kalau dia takut tidur, karena kalau tertidur dia akan mengalami mimpi buruk, dan mimpi itu akan menjadi kenyataan. Si Jacob juga bilang kalau tentakel akan keluar dari akuarium saat malam dia tertidur. Mendengar hal ini, Kelly pun menghibur Jacob, karena dia juga merasakan apa yang dirasakan Jacob waktu kecil. Kelly juga memberi Jacob lampu tidur kecil. Dia mengatakan lampu ini bisa melindungi Jacob dari kegelapan. There's no such thing as monsters. But there is. Whoa. What happened to Tedster? These? Thanks. Setelah selesai menidurkan Jacob, Kelly pun langsung menghubungi Jasper dan menanyakan bagaimana pesta Halloween di sana. Sedangkan di kamar, Jacob yang berusaha untuk tidur mulai ketakutan saat mainan di kamarnya hidup sendiri. Dan tiba-tiba dari dalam lemari keluar pria aneh yang sangat menyeramkan. Jacob berusaha memanggil Kelly tapi mulutnya tidak bisa dibuka. Pria itu mengatakan kalau Jacob adalah anak yang dia cari selama ini, karena Jacob dapat membuat mimpi buruknya menjadi kenyataan, sambil mengambil tentakel dari dalam akuarium. Di sisi lain, Kelly menyadari ada yang aneh, dan mulai berlari saat mendengar suara bergemuruh dari kamar Jacob. Dan betapa kagetnya Kelly ketika melihat Jacob diculik oleh 3 monster aneh. Monster ini membawa Jacob yang dikarungin dan melemparnya ke dalam lubang yang ada di sana. Dan saat Kelly hendak menyusul, lubang itu pun tertutup. Saat sedang panik, tiba-tiba datang seorang wanita nyentrik bernama Liz yang mengaku sebagai pengasuh juga. Liz mengetahui apa yang terjadi dan mulai mencari jejak yang ditinggalkan oleh monster. Di dinding, mereka menemukan tulisan,
Waktu mimpi buruk telah dimulai. Who are you? Hey, you can't go in there. What do these things look like? They were 2 to 3 feet high, a claw. What's a toady? Also, whose baby is that? I know what you look like with dogs. Now, stand over there and play the quiet game. They don't match the claws that those trolleys had. Melihat itu, Liz pun bersiap untuk mencari jejak Toady, monster yang menculik Jacob tadi, dan Kelly pun meminta untuk ikut. Di tengah perjalanan, Liz mendapatkan informasi kalau Toady berada di terowongan bawah tanah taman bermain anak-anak. Sesampainya di sana, Liz mulai mencari terowongan yang dibuat oleh para Toady. Akhirnya, ia menemukan terowongan itu tepat di bawah seluncuran taman bermain anak-anak, dan mulai meletakkan anak asuhnya di samping lubang tersebut. Liz mengatakan Toady menyukai aroma anak bayi, jadi dia berusaha memancing Toady dengan aroma anak bayi itu. Right into their trap. This is insane. You're using the baby as bait? Setelah menunggu beberapa saat, salah satu Toady mulai terpancing, dan Liz berhasil menangkapnya setelah melalui pertarungan yang sengit. But it was saved by Cloud. We're all good here. Jacob fell asleep early. Yeah, me too. No, he just fell asleep. We're gonna get him back now. That's why this little creep's coming. Di sisi lain, Jacob berhasil dibawa ke markas pria aneh tadi. Ternyata tujuan pria ini menculik Jacob adalah untuk menciptakan pasukan dari mimpi buruk yang diciptakan oleh si Jacob. Jadi, pria aneh ini membawa Jacob ke sebuah ruangan dan mulai menghipnotis Jacob agar tertidur. Tapi sayangnya hipnotis pria itu tidak mempan. It's grand. No, no! Will sleep, boy. Okay, well, You'll do as you're told. then I'm out like light. Gift of dreams is blocking my... Ah, yes. Di sisi lain, setelah berhasil menangkap Toady, Liz membawa Kelly ke markas Ordo Pengasuh Internasional cabang Rhode Island. Nah, organisasi ini bersifat rahasia dan memiliki cabang di seluruh dunia. Organisasi ini sudah berdiri ribuan tahun dan memiliki tujuan untuk melindungi anak-anak istimewa seperti Jacob yang dapat membuat mimpi buruknya menjadi kenyataan. The babysitters. We're part of a super... Tell anyone about our location, and I'll feed you to our resident. Di sana, Kelly bertemu dengan Berna, Curtis, dan Casey, anggota dari organisasi Ordo tersebut. Is that half a duck? It's a... Will you start the laser scan? On it. Cassie, this isn't your call. You're to pick her brain. But just search the thing for clues. Nah, saat sedang asik bercerita, Liz tiba-tiba meniupkan serbuk memori ke Kelly untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dan Kelly tiba-tiba menceritakan apa yang terjadi padanya sewaktu kecil. Waktu itu, saat pria aneh ini hendak menculik Kelly, tiba-tiba pengasuhnya datang. Ternyata pengasuh Kelly waktu itu adalah bagian dari organisasi tersebut. Dan pengasuh Kelly pun berusaha melawan pria aneh itu, tapi sayangnya terkena hipnotis. Nah, saat Kelly sedang bercerita, tiba-tiba buku panduan berburu monster terbuka dengan sendirinya ke bagian Grand Guignol, sang pencuri mimpi. Nah, menurut legenda, dia mengumpulkan mimpi buruk anak-anak untuk membuat pasukan mimpi buruk. Dan pria ini dijuluki sebagai Bogeyman. Kelly masih nggak percaya kalau yang dia alami itu nyata. Anggota Ordo yang ada di sana pun mengatakan kalau mereka yang di organisasi ini pernah diserang oleh monster. Kelly pun bertanya bagaimana caranya memusnahkan sang pencuri mimpi ini atau disebut dengan Bogeyman.
Dan Curtis pun mengatakan kalau satu-satunya cara memusnahkan sang pencuri mimpi adalah dengan menggunakan api malaikat dikombinasikan dengan gerakan serangan monster. Dan Kelly pun mulai menganalisa gerakan tersebut. Sedangkan Liz menyuruh Curtis untuk mempersiapkan peralatan untuk berburu Boogeyman. Love hypnos. Yank the ear and throw. Okay. Booyah! More thing. X or spell. It might come in handy. Setelah itu, Liz pun langsung melepaskan Toady yang telah diberi pelacak dan mengikuti jejaknya. Sayangnya si Toady ini tahu kalau dia sudah diberi pelacak dan memberitahu bosnya. Nah, bosnya si Toady pun menyuruhnya untuk pergi ke rumah salah satu temannya. You knew it would escape? Did you put a tracker in the trash? What do you... What? Babysitters? Tracking you? Ugh. Knock, knock. I have a dear friend. Di sisi lain, Kelly dan Liz masih mengikuti jejak Toady yang ternyata berada di tempat pesta Halloween temannya Kelly. Fine. Yes, you're right. Mom, Toadie's in there somewhere. Let's go. Woo, Dan mereka pun menuju ke ruang bawah tanah. Ternyata di sana sudah ada monster bayangan. Liz mengatakan monster bayangan takut dengan cahaya, jadi mereka aman. Ready? It's a trap, as long as the light stays on. Mendengar hal itu, si Toady pun langsung memakan lampu yang ada di sana dan memutuskan kabel listrik yang ada di rumah itu. Kemudian dia kabur. Melihat itu, Liz menyuruh Kelly menghadapi monster bayangan, sedangkan dia pergi mengejar Toady. Shadow monster. Kelly sempat kesulitan menghadapi monster bayangan. Nah, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah ide nih. Jadi dia berencana menarik semua perhatian orang di pesta untuk memfoto dirinya saat meloncat dari lantai 2. Nah, flash kamera yang dihasilkan dapat mengusir monster bayangan. Nah, di sisi lain, Boogeyman atau sang pencuri mimpi ini masih belum berhasil membuat Jacob tertidur, sampai akhirnya dia mendapatkan sebuah ide. Hey! I'm still awake over here. Wait. That's it. Setelah berhasil mengatasi monster bayangan, Liz dan Kelly pun kembali mengikuti GPS Toady. Nah, di tengah pencarian, orang tua Kelly tiba-tiba menelpon. Ternyata mereka melihat foto Kelly yang terjun di Instagram. Tapi untungnya dengan bantuan Berna, Kelly berhasil mengelabui orang tuanya dengan lokasi palsu. Okay, gotta go, bye.